Arya ditolak oleh banyak mobil mewah. Hingga akhirnya, Maya menolongnya dengan sepeda bututnya. Aku selalu percaya bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk mengubah hidup seseorang. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa perubahan itu akan datang dari seorang laki-laki yang duduk di tepi jalan berdebu, dengan pakaian kompeng-kemping dan tubuh yang terlihat lelah. Namaku Maya, dan aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang terletak di lereng Gunung Merapi, di Jawa Tengah. Desa kami tergolong terpencil, tidak terlalu jauh dari kota, tapi rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Di sini, pagi selalu diawali dengan suara ayam berkokok, burung berkicau, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Rumahku adalah sebuah bangunan sederhana, dari kayu dan anyaman bambu, dengan atap seng yang kadang berderak-derik ketika angin bertiup kencang. Aku tinggal bersama nenek, satu-satunya keluarga yang masih ada. Ayah dan ibu pergi saat aku masih kecil, korban kecelakaan di jalan raya. Nenek yang membesarkanku, dengan sabar mengajariku arti hidup, tentang pentingnya kejujuran, kesederhanaan, dan bagaimana mencintai sesama. Dari nenek, aku belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya, dan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Setiap hari, aku berangkat pagi-pagi dengan sepeda butut, menjajakan kue tradisional buatan kami ke warung-warung sekitar desa dan kampung tetangga. Sepeda itu sudah tua, rantainya kadang berderit, dan remnya seringkali tidak terlalu responsif. Tapi ia adalah teman setiaku. Dengan sepeda itulah, aku bisa membantu nenek mencukupi kebutuhan hidup kami. Pagi itu, seperti biasa, aku berangkat. Sebelum matahari terbit, udara masih dingin. Embusan angin pagi menyusup masuk lewat sela-sela baju. Jalanan masih sepi. Hanya sesekali terdengar suara langkah kaki warga yang pergi ke sawah. Aku mengayuh sepedaku pelan, karena jalanan berbatu dan berlubang. Sekitar setengah jam perjalanan, aku melihat sesosok laki-laki duduk di tepi jalan. Ia memakai baju yang sudah kompeng-kemping, celana jeans robek di beberapa bagian, dan wajahnya penuh keringat serta debu. Ia duduk di atas batu kecil, menunduk, seolah sedang menunggu sesuatu atau mungkin seseorang. Aku sempat ragu. Di desa kami, jarang ada orang asing yang duduk sendirian di pinggir jalan seperti itu. Biasanya, kalau ada orang seperti itu, mereka adalah tukang ojek liar, atau bahkan pencuri yang sedang mencari mangsa. Tapi entah mengapa, kali ini, aku merasa ada yang berbeda. Aku menghentikan sepedaku dan menatapnya. Ia mendongak, dan aku bisa melihat matanya tajam, tapi tidak menyeramkan. Justru, matanya menunjukkan kelelahan dan kebingungan. Masih jauh? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Saya tersesat. Suara laki-laki itu parau, tapi jelas. Aku melihat sekelilingku. Tidak ada mobil lewat, hanya sesekali motor melintas. Tapi mereka bahkan tidak melirik ke arah laki-laki itu. Mau kemana, Mas? Tanyaku lagi. Ia mengusap keringat di wajahnya. Cari tempat untuk pulang. Aku terdiam sejenak. Jawabannya aneh, tapi mungkin ia memang benar-benar tersesat. Aku melihat sepedaku. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus segera pergi ke warung pertama sebelum pembeli datang. Tapi entah mengapa, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Naik saja, kataku sambil menepuk jok belakang sepedaku. Laki-laki itu terkejut. Apa saya tidak bisa? Saya antar sedikit sampai ke pos ronda. Di sana pasti ada orang yang bisa bantu, jawabku sambil tersenyum kecil. Ia menatapku sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Ia naik ke jok belakang dengan gerakan yang agak canggung. Sepedaku sedikit miring karena beratnya, tapi aku tetap mencoba menjaga keseimbangan. Kami mulai bergerak. Jalanan berlubang membuatku harus mengayuh dengan hati-hati. Aku bisa merasakan tubuh laki-laki itu di belakangku. Sesekali berusaha menjaga keseimbangan. Nama saya Maya, kataku tanpa menoleh. Terima kasih, jawabnya pelan. Saya Arya. Aku tersenyum lagi. Tidak banyak percakapan di sepanjang jalan. Hanya sesekali Arya bertanya tentang desa kami, atau tentang sepedaku. Aku menjawab dengan singkat, karena fokusku harus tetap pada jalan.
Sekitar 20 menit berlalu, dan kami sampai di pos ronda. Aku menghentikan sepedaku dan menatap Arya. Sudah sampai. Di sini pasti ada orang yang bisa bantu, kataku. Arya mengangguk. Ia turun dari sepeda, lalu menatapku dengan tatapan aneh. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Terima kasih, ujarnya lagi. Saya tidak akan melupakan ini. Aku tersenyum. Sama-sama. Semoga ketemu. Jalan pulang. Aku lalu mengayuh sepedaku kembali menuju warung pertama. Tapi entah mengapa, sepanjang jalan, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Laki-laki bernama Arya itu, entah mengapa, aura kehadirannya begitu kuat seperti tidak, seperti orang biasa. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai melupakan kejadian itu. Sampai akhirnya, suatu pagi, seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku membuka pintu, dan ternyata Arya berdiri di sana, tapi kali ini, ia memakai pakaian rapi, dengan jas dan dasi. Wajahnya sudah tidak kusut lagi, dan ia tersenyum ramah. Maya, katanya, saya ingin menawarkan sesuatu padamu. Aku terkejut, tapi aku tidak tahu bahwa dari detik itu, hidupku akan berubah selamanya. Aku masih tidak percaya. Arya laki-laki yang beberapa hari lalu duduk di tepi jalan, dengan pakaian compang-camping kini, berdiri di depanku, dengan pakaian rapi, dan wajah yang jauh lebih segar. Ia tersenyum. Tapi senyumnya tidak seperti orang yang sedang memohon pertolongan. Senyum itu lebih seperti senyum seorang pemimpin. Masuk dulu, Mas, kataku sambil membuka pintu lebar-lebar. Nenek yang sedang menyapu halaman langsung menoleh. Ia mengernyit melihat Arya, lalu menatapku dengan tatapan penuh tanya. Ini, Arya, kataku cepat, yang dulu saya antar dengan sepeda. Nenek mengangguk pelan. Oh, ya, silakan masuk, Nak. Arya masuk dengan langkah tenang. Ayah duduk di kursi bambu yang sederhana, sementara aku dan nenek duduk di seberangnya. Aku menyeduh teh hangat, mencoba mencairkan suasana yang terasa agak canggung. Apa kabar, Mas? Sudah ketemu jalan pulang? Tanyaku sambil menyodorkan gelas teh. Arya tersenyum kecil. Sudah. Dan saya ingin berterima kasih atas bantuanmu waktu itu. Aku mengangguk. Sama-sama, saya senang bisa bantu. Ia menatapku dengan tatapan serius. Saya tidak hanya ingin berterima kasih. Saya ingin menawarkan sesuatu padamu. Aku terdiam. Nenek juga diam, mendengarkan dengan teliti. Apa itu, Mas? Tanyaku perlahan. Arya menarik napas panjang. Saya adalah CEO dari perusahaan teknologi terbesar di Asia. Beberapa hari lalu, saya melakukan uji empati dengan menyamar sebagai gelandangan. Saya ingin tahu, apakah masih ada orang yang bersedia menolong tanpa pamrih? Aku terkejut. Nenek Paken menjatuhkan sapunya. Uji empati? Ulangku tidak percaya. Iya, saya sengaja duduk di tepi jalan, meminta tumpangan, tapi hampir semua orang menolak. Hanya kamu yang mau menolong. Tanpa ragu, tanpa pamrih, tanpa tanya apa-apa. Dan itu sangat langka. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menunduk, sementara pikiranku mulai berputar cepat. Saya ingin menawarkanmu pekerjaan, lanjut Arya, sebagai asisten pribadi saya. Nenek dan aku terdiam. Aku bisa mendengar suara angin yang masuk lewat celah-celah dinding rumah kami. Asisten pribadi, ulangku. Iya. Saya butuh orang yang bisa saya percaya, orang yang punya hati tulus, yang tidak tergoda oleh kemewahan atau uang. Dan kamu adalah orang yang saya cari. Aku menatap nenek. Wajahnya berubah murung. Aku tahu, nenek tidak ingin aku pergi. Kami selalu bersama sejak kecil. Rumah ini adalah rumah kami. Desa ini adalah rumah kami. Saya tidak tahu, Mas, kataku ragu. Arya mengangguk. Saya mengerti, ini adalah keputusan besar. Tapi saya beri kamu waktu seminggu untuk memutuskan. Saya akan kembali. Setelah itu, Arya pamit. Nenek menyambutnya dengan ramah, tapi aku bisa melihat raut wajahnya yang sedih. Saat Arya pergi, aku duduk di teras rumah, memandangi sepedaku. Aku meraba jok belakangnya, tempat Arya duduk waktu itu. Aku tidak menyangka
bahwa dari sepeda butut ini akan muncul tawaran yang begitu besar. Hari-hari setelah tawaran aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Aku terus memikirkan tawaran Arya. Bekerja sebagai asisten pribadi seorang co di kota besar, di gedung pencakar langit, aku tidak pernah membayangkan hidupku jauh dari desa. Aku tidak pernah membayangkan diriku memakai pakaian rapi, bekerja di ruangan BRAC, dan bertemu orang-orang penting. Kamu pasti akan kangen desa, kata nenek keesokan paginya. Aku tersenyum. Iya, Nek, tapi mungkin ini kesempatan untuk hidup lebih baik. Nenek menatapku dengan lembut. Kamu tahu, Maya, hidup tidak selalu tentang lebih baik. Kadang, hidup adalah tentang tetap menjadi diri sendiri. Aku mengangguk pelan. Aku tahu nenek menyayangiku, tapi aku juga merasa bahwa tawaran ini mungkin adalah jalan yang Tuhan berikan untukku. Aku menerima tawaran 7 hari berlalu. Arya datang lagi. Dan aku sudah siap dengan jawaban. Aku terima tawaran, Mas, kataku. Wajah Arya langsung bersinar. Saya senang sekali. Aku menjelaskan bahwa aku ingin tetap bisa pulang ke desa setiap bulan. Arya menyetujui dengan senang hati. Saya akan siapkan mobil untukmu, katanya. Aku tersenyum kecil. Saya lebih suka naik bus. Saya belum terbiasa dengan mobil mewah. Arya tertawa. Baiklah, tapi kamu akan tinggal di apartemen saya, di Jakarta. Saya akan pastikan kamu nyaman. Aku mengangguk. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang asing, tapi juga sesuatu yang mungkin bisa membawaku pada takdir yang lebih besar. Perpisahan dengan desa hari keberangkatanku tiba. Aku sudah menyiapkan barang-barangku, hanya sedikit beberapa baju, buku catatan, dan foto nenek dan aku. Nenek memelukku erat. Aku bisa merasakan air matanya menetes di bahuku. Jaga dirimu, Maya. Jangan lupa asalmu, bisiknya. Aku mengangguk. Aku janji, Nek. Aku pasti pulang. Aku naik ke mobil Arya yang mewah. Dengan sopir yang sopan, aku melambai ke arah nenek, sampai ia menghilang dari pandangan. Aku menatap jalan di depanku. Langit biru membentang, awan putih mengapung perlahan. Aku tidak tahu apa yang menantiku di kota, tapi aku yakin bahwa aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Aku adalah Maya, gadis desa yang naik sepeda butut, dan aku akan membawa ketulusan itu kemanapun aku pergi. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai di tempat ini. Mobil Arya berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit. Gedung itu sangat tinggi, hingga mataku tidak bisa menjangkau puncaknya. Di sisi depan gedung terpampang logo besar dengan warna emas dan biru tua AWJ Technologies. Aku membaca huruf-huruf itu perlahan. Mencoba mengingat-ingat, apakah pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi otakku kosong. Aku hanya tahu bahwa Arya adalah orang yang memimpin perusahaan ini. Pintu mobil dibuka oleh seorang sopir berjas hitam. Aku turun pelan, meraba rok biru gelap yang baru saja kupakai. Aku tidak terbiasa memakai sepatu berhak, dan rasanya kakiku tidak sepenuhnya bebas bergerak. Tapi Arya bilang, ini adalah pakaian resmi untuk hari pertama kerja. Selamat datang di kantor pusat, kata Arya yang sudah menunggu di depan lift. Aku mengangguk, lalu mengikutinya masuk ke dalam gedung. Masuk ke dunia yang berbeda. Lobi gedung itu sangat megah. Lantai marmer mengkilap, lampu kristal besar menggantung di tengah, dan suara langkah sepatu hak terdengar seperti dentuman musik yang teratur. Aku merasa seperti berada di dalam film. Ini adalah lobi utama, kata Arya sambil berjalan cepat. Kita akan naik ke lantai 42, tempat kantor saya berada. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan rasa gugup yang mulai menggerogoti perutku. Aku merasa seperti ikan yang dilemparkan ke daratan. Aku bukan bagian dari dunia ini. Lift terbuka, dan kami masuk. Aku melihat refleksiku di cermin lift. Rambut disanggul rapi. Wajahku sedikit berbeda karena sedikit riasan yang dipaksa oleh seorang staf wanita yang menjemputku dari bandara tadi pagi. Aku tidak merasa seperti diriku sendiri. Kamu akan baik-baik saja, kata Arya. Seolah membaca pikiranku, aku tersenyum kecil, tapi tidak bisa sepenuhnya percaya. Pertemuan dengan tim ketika kami sampai di lantai 42
Arya membawaku ke sebuah ruangan besar dengan meja rapat panjang dan layar liquid crystal display raksasa di dinding. Di dalamnya sudah ada beberapa orang yang duduk dengan pakaian rapi dan ekspresi serius. Ini tim manajemen senior, kata Arya. Dan ini Maya, asisten pribadiku yang baru. Mereka semua menatapku. Aku bisa merasakan tatapan itu tidak bermusuhan, tapi penuh pertanyaan. Seperti, siapa dia? Kenapa dia di sini? Seorang wanita berambut pendek dan berjilbab hitam mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai Siska, asisten senior Arya sebelum aku datang. Senang bertemu denganmu, katanya dengan senyum yang sedikit kaku. Aku harap kamu bisa beradaptasi dengan baik di sini. Aku mengangguk. Terima kasih. Saya akan berusaha. Siska lalu berbisik pelan. Kami di sini tidak terbiasa dengan cara berpikir desa. Aku menelan ludah. Aku tahu. Ini akan menjadi lebih sulit dari yang kukira. Hari pertama yang penuh tantangan. Hari pertama kerja adalah hari yang paling melelahkan dalam hidupku. Aku harus belajar menggunakan sistem internal perusahaan, mengikuti rapat yang penuh istilah asing, dan mengatur jadwal Arya yang padat. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang paling membuatku tertekan adalah cara orang-orang di sini melihatku. Mereka tidak kasar, tapi aku bisa merasakan bahwa mereka tidak benar-benar menerimaku. Aku seperti pengganggu di dunia mereka yang sempurna. Saat makan siang, aku memilih makan sendirian di kantin karyawan. Aku memesan nasi ayam goreng dan teh manis hangat. Aku melihat orang-orang di sekelilingku makan dengan porsi kecil dan cara yang sangat teratur. Aku malah merasa seperti menyalahi aturan dengan makan dengan lahap. Kamu tidak makan salad? Tanya seorang pria muda yang duduk di sebelahku. Aku menggeleng. Saya belum terbiasa. Nama saya Reno. Saya di divisi IT. Aku mengangguk. Maya, asisten Arya. Reno mengangguk. Oh, kamu yang dari desa itu? Aku tersenyum kecil. Iya, saya masih canggung di sini. Reno tertawa pelan. Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah merasa seperti itu. Tapi kamu punya keuntungan. Arya memanggilmu sendiri. Itu artinya dia percaya padamu. Aku menghela napas. Saya hanya berharap bisa membuktikan bahwa dia tidak salah memilih saya. Reno menepuk bahuku. Kamu akan baik-baik saja, tapi jangan lupa, tetap jadi dirimu sendiri. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak tiba di sini, aku merasa ada yang mendukungku. Ketulusan yang mulai menyala beberapa hari berlalu, dan aku mulai menemukan ritme kerjaku. Aku belajar cepat. Meskipun seringkali aku harus bertanya 2 kali karena tidak mengerti istilah teknologi yang mereka gunakan. Tapi ada satu hal yang membuatku mulai diterima. Ketulusanku. Suatu hari, Arya memimpin rapat besar dengan tim manajemen. Tapi tiba-tiba, sistem presentasi error, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Rapat terhenti, dan semua orang mulai panik. Aku melihat Reno sedang mencoba memperbaiki. Tapi waktu terus berjalan, aku lalu mengambil inisiatif. Aku mengambil laptop Arya, lalu membuka file presentasi dari awal. Aku menyalinnya ke USB, dan memasangkannya ke laptop lain. Masukkan ke port USB, lalu klik file ini, kataku kepada Reno. Ia menatapku sejenak, lalu melakukan seperti yang kusuruh. Benar saja, presentasi bisa kembali berjalan. Arya menatapku dengan senyum kecil. Terima kasih Maya. Aku tersenyum. Sama-sama. Setelah rapat selesai, Siska mendekatiku. Ternyata kamu tidak seburuk yang aku kira, kata Nia dengan senyum yang lebih tulus kali ini. Aku tersenyum kecil. Saya hanya mencoba membantu. Dilema identitas. Meskipun aku mulai diterima, aku mulai merasa ada yang aneh. Aku mulai meniru cara berpakaian mereka, cara bicara mereka, bahkan cara berpikir mereka. Aku takut jika tetap menjadi diriku, aku akan dikeluarkan dari dunia ini. Tapi setiap malam, aku menatap foto nenekku di meja. Aku teringat kata-kata Nia. Jangan lupa asalmu. Aku menyadari bahwa aku tidak harus menjadi seperti mereka untuk bisa sukses. Aku bisa tetap menjadi diriku, gadis desa yang sederhana, namun tulus dan jujur. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu
apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu satu hal. Aku adalah Maya. Dan aku tidak akan berubah menjadi orang lain. Aku mulai terbiasa dengan ritme kehidupanku di Jakarta. Walaupun masih sering merasa canggung, aku mulai bisa menjalani hari-hari dengan lebih percaya diri. Aku sudah mengenal beberapa orang yang baik, seperti Reno, dan beberapa staf junior yang tidak terlalu sombong. Bahkan, Siska, yang awalnya sangat dingin, mulai menunjukkan sikap yang lebih ramah. Tapi meskipun begitu, aku masih merasa seperti ikan yang dipaksa hidup di darat. Aku mencoba menyesuaikan diri, tapi aku tidak bisa sepenuhnya menjadi seperti mereka. Aku tetap mempertahankan nilai-nilai yang nenek ajarkan: kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan. Namun, semua itu akan diuji ketika sebuah undangan datang dari keluarga Arya. Undangan dari keluarga besar Arya. Suatu sore, Arya memanggilku ke ruang kerjanya. Maya, katanya sambil menatap layar laptopnya. Besok, keluarga besar saya akan mengadakan acara makan malam. Saya ingin kamu ikut. Aku terkejut. Tapi saya kan hanya asisten. Arya tersenyum kecil. Kamu bukan hanya asisten biasa. Kamu adalah orang yang saya percaya, dan saya ingin keluarga saya juga mengenalmu. Aku mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus merasa bangga atau malah semakin gugup. Makan malam keluarga Arya keesokan malamnya. Aku tiba di sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta. Rumah itu megah, dengan taman luas dan pagar besi yang terlihat seperti pengamanan bank. Aku disambut oleh seorang ajudan yang menuntunku ke dalam. Di dalam, aku melihat banyak orang berpakaian rapi, berbicara dengan suara rendah dan sopan. Aku merasa seperti masuk ke dalam dunia yang benar-benar berbeda. Arya menyambutku dengan senyum. Terima kasih sudah datang. Ini keluarga saya. Aku tersenyum kecil. Aku tidak tahu siapa saja yang hadir. Tapi aku mencoba bersikap sopan dan ramah. Maya, ini Paman Bambang, kata Arya beberapa saat kemudian. Aku menoleh dan melihat seorang pria parubaya dengan jas biru tua dan senyum yang terlihat begitu ramah. Ia menyambutku dengan jabat tangan yang kuat. Senang bertemu denganmu, Maya, katanya dengan suara lembut. Arya sering cerita tentang kamu. Aku tersenyum. Saya juga senang, Pak. Paman Bambang tertawa kecil. Panggil saya Paman saja. Tidak usah terlalu formal. Aku mengangguk. Ia terlihat begitu baik, begitu penuh perhatian. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan seorang ayah yang penuh kasih sayang. Pertemuan yang tidak terduga. Beberapa hari setelah acara makan malam itu, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Maya, saya Paman Bambang. Bolehkah saya bertemu kamu? Saya ingin bicara tentang sesuatu. Aku ragu, tapi karena ia adalah keluarga Arya dan terlihat begitu ramah waktu itu, aku akhirnya setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil di luar kompleks kantor. Kami memesan kopi, dan ia mulai berbicara. Saya tahu, kamu masih baru di perusahaan Arya, katanya, tapi saya percaya, kamu punya potensi besar. Arya memang memilihmu karena ketulusanmu. Itu langka di dunia ini. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Paman. Ia menatapku serius. Tapi kamu harus tahu, Arya sedang menghadapi persaingan ketat. Perusahaan saya, BWJ Global, juga berada di industri yang sama. Kami sedang bersaing untuk memenangkan proyek teknologi AI terbesar di Asia. Aku terdiam. Aku tidak tahu. Arya dan pamannya berada di perusahaan yang bersaing. Saya tidak ingin kamu memihak. Lanjutnya, tapi saya hanya ingin kamu membantu. Saya sedikit. Hanya informasi kecil, tidak akan merugikan Arya. Hanya agar kami bisa tetap eksis. Aku menelan ludah. Saya tidak tahu, Paman. Saya tidak ingin menyakiti Arya. Paman Bambang tersenyum lagi. Tentu saja. Saya mengerti. Tapi kamu tahu, keluarga itu penting, dan kamu sudah seperti keluarga bagi kami. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya mengangguk pelan. Konflik batin yang mulai menggerogoti setelah pertemuan itu. Aku merasa tidak nyaman. Aku tahu Arya mempercayai aku, dan aku tidak ingin mengkhianatinya. Tapi di sisi lain, Paman Bambang adalah keluarga Arya.
Bagaimana mungkin ia memintaku melakukan sesuatu yang tidak benar? Aku mulai merasa terjebak. Aku tidak bisa menceritakan ini pada Arya, karena aku takut ia akan marah atau bahkan mencurigai aku. Tapi aku juga tidak bisa menceritakannya pada siapapun di kantor, karena mereka mungkin tidak percaya padaku. Aku mulai merasa seperti tidak punya tempat lagi. Aku merasa seperti sedang di antara dua api besar, dan aku tidak tahu cara keluar. Aku pulang ke apartemenku malam itu, dan menatap foto nenekku. Aku merindukan desa. Aku merindukan kejujuran yang begitu jelas. Di sini, segalanya begitu kabur, baik dan buruk tidak terlihat jelas. Aku menarik napas panjang. Tuhan, tolong aku, bisikku. Aku tidak ingin salah langkah. Aku mulai merasa bahwa aku tidak hanya sedang bekerja di dunia korporat, tapi juga terjebak dalam permainan besar yang tidak aku mengerti. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari-hariku akan diisi dengan tekanan, ketidakpastian, dan rasa takut. Tapi, itulah yang terjadi. Kembali ke kantor dengan rasa ragu setelah pertemuan diam-diam dengan Paman Bambang. Aku kembali ke kantor dengan pikiran yang kacau. Aku mencoba berpura-pura biasa, tapi rasanya seperti membawa bom waktu di dalam tubuhku. Aku takut jika Arya menatapku terlalu lama, ia bisa membaca pikiranku. Aku masuk ke ruang kerjaku, dan mulai membuka laptop. Aku melihat beberapa dokumen penting dari Arya yang harus aku bantu susun. Tapi, hari ini, rasanya sulit sekali untuk berkonsentrasi. Aku menatap layar, tapi pikiranku melayang-layang. Pertemuan dengan Paman Bambang ternyata tidak berakhir begitu saja. Beberapa jam setelah aku sampai di kantor, ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang sama. Maya, saya harap kamu tidak merasa terganggu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa kamu punya kesempatan besar. Saya percaya kamu bisa membantu kami. Saya percaya kamu bisa membantu Arya juga. Tapi kamu harus memilih, Maya. Di mana hatimu? Aku menutup aplikasi pesan itu dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu apa maksud sebenarnya dari pesan itu. Tapi aku tahu satu hal. Paman Bambang tidak akan berhenti. Aku menemukan sesuatu yang mencurigakan beberapa hari berlalu. Dan aku mencoba mengalihkan pikiranku dari tekanan itu. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Membantu Arya menyiapkan presentasi besar untuk rapat Dewan Direksi minggu depan. Tapi suatu sore, saat Arya sedang rapat dengan tim manajemen senior, aku diminta untuk mengambil dokumen dari printer yang ada di ruang arsip. Aku berjalan sendirian, membawa daftar dokumen yang harus aku ambil. Printer masih menyala. Aku melihat tumpukan kertas yang baru saja dicetak. Tapi yang menarik perhatianku adalah sebuah dokumen dengan logo BWJ Global, perusahaan Paman Bambang. Aku menatapnya sejenak, lalu mulai membaca. Dokumen itu berisi laporan internal dari BWJ Global tentang strategi penyadapan informasi dari AWJ Technologies. Ada nama-nama agen yang bekerja di dalam perusahaan Arya. Dan bahkan rencana untuk mengganti data penting dalam proyek AI agar BWJ bisa memenangkan tender besar itu. Aku terguncang. Aku langsung menyimpan dokumen itu kembali ke tempatnya. Lalu, bergegas kembali ke ruang kerjaku. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak bisa percaya, Paman Bambang, yang tampak begitu ramah dan penuh kasih waktu di makan malam keluarga, ternyata sedang berusaha menjatuhkan Arya. Dan ia mencoba memanfaatkanku. Aku didekati lagi saat aku sedang menyelesaikan laporan untuk Arya. Seseorang mengetuk pintu ruang kerjaku. Aku menoleh. Itu adalah Siska, asisten senior Arya sebelum aku datang. Ada waktu sebentar? Tanyanya sambil masuk. Aku mengangguk pelan. Siska duduk di kursi seberangku. Ia menatapku dengan tatapan serius. Aku pernah melihat ekspresi seperti ini di wajah orang-orang yang sedang terjebak. Katanya pelan, apa kamu sedang ada masalah? Aku ragu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya, tapi aku juga merasa seperti tidak punya tempat lagi untuk berbagi beban. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi. Siska menunggu. Aku akhirnya menceritakan semuanya, tentang pertemuan dengan Paman Bambang, tentang pesan-pesannya, tentang dokumen yang aku temukan di printer. Siska mendengarkan dengan ekspresi wajah yang tidak berubah. Setelah aku selesai, ia menatapku dan berkata, "Kamu harus hati-hati,
Paman Bambang itu licin. Aku pernah melihat cara kerjanya. Dia bisa membuat orang merasa nyaman, lalu perlahan menghisap informasi darinya. Aku menghela napas. Apa aku harus cerita ke Arya? Siska menggeleng. Belum. Kita harus punya bukti yang lebih kuat. Kalau kamu langsung cerita sekarang tanpa bukti, kamu malah bisa dicurigai. Aku menatapnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Siska tersenyum kecil. Kita harus mengendus lebih dalam. Kita harus tahu siapa saja yang bekerja sama dengan BWJ dari dalam perusahaan ini. Dan kamu adalah satu-satunya yang bisa melakukannya tanpa dicurigai. Aku terdiam. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku memutuskan untuk menyelidiki beberapa hari berikutnya. Aku mulai berpura-pura seperti biasa. Aku tetap menjawab pesan dari Paman Bambang, tapi dengan jawaban yang netral. Aku tidak menolak, tapi juga tidak menerima. Aku mulai memperhatikan perilaku orang-orang di sekitarku. Aku mencatat siapa saja yang terlalu sering keluar masuk ruangan, siapa saja yang berbicara dengan nada rendah di telepon, dan siapa saja yang menghindari tatapan mataku. Aku mulai menyadari bahwa ada seseorang di dalam perusahaan ini yang menjadi mata-mata BWJ, dan aku harus menemukannya. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupku. Aku bangun pagi seperti biasa, memeriksa notifikasi di ponselku sebelum mandi. Tapi begitu aku membuka aplikasi email kantor, jantungku berdebar kencang. Ada pemberitahuan dari Divisi Keamanan Internal. Kami meminta kehadiran Saudari Maya di ruang investigasi internal, lantai 39, pukul 9 WIB, pagi ini. Ini terkait investigasi atas dugaan kebocoran data sensitif perusahaan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak mungkin. Aku tidak pernah memberikan informasi apapun ke pihak luar. Aku bahkan sedang menyelidiki siapa mata-mata BWJ di dalam perusahaan ini. Tapi mungkin mereka salah menuduhku. Pemanggilan ke ruang investigasi aku tiba di lantai 39 dengan langkah yang terasa berat. Aku tidak pernah masuk ke bagian ini sebelumnya. Ruangannya sangat berbeda dari lantai-lantai lain dingin, sepi, dan penuh kamera pengawas. Siska sudah menungguku di luar. Ia menatapku dengan ekspresi prihatin. Ini tidak akan mudah, katanya pelan. Tapi jangan panik. Katakan saja, Yang. Sebenarnya, aku mengangguk. Kami masuk ke dalam ruangan. Di dalamnya, sudah ada Direktur Keamanan Internal, beberapa pengacara perusahaan, dan Arya. Aku menatap Arya. Ia duduk di ujung meja, dengan ekspresi datar. Tapi matanya cedak seperti biasanya. Ada keraguan di sana. Silakan duduk, kata Direktur Keamanan. Aku duduk. Jantungku masih berdebar. Maya, katanya dengan suara serius, kami telah menerima laporan bahwa data sensitif terkait proyek eksternal dan bukti menunjukkan bahwa akses terakhir dilakukan dari akunmu. Aku terkejut. Apa? Tidak mungkin. Saya tidak pernah membuka data itu di luar sistem kantor. Kami punya bukti digital. Lanjutnya, termasuk email yang dikirim dari akunmu ke salah satu kontak BWJ Global. Aku menatap mereka satu persatu. Itu pasti palsu. Saya tidak pernah mengirim email itu. Arya akhirnya bersuara. Maya, kamu harus tahu. Ini bukan tuduhan kecil. Jika benar, kamu bisa dikenai sanksi hukum. Aku menatap Arya, berusaha membaca ekspresinya. Apakah ia percaya padaku? Atau ia mulai ragu? Saya tidak melakukannya, kataku dengan suara gemetar. Saya sedang menyelidiki mata-mata BWC di dalam perusahaan ini. Saya bahkan menemukan dokumen rahasia yang menunjukkan rencana mereka untuk menjatuhkan AWJ. Direktur Keamanan menghela napas. Kami tidak bisa percaya begitu saja. Kami butuh bukti. Aku menatap Siska. Ia mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia akan membantuku. Aku diberhentikan sementara. Akhirnya keputusan diambil. Aku diberhentikan sementara dari posisiku sebagai asisten pribadi Arya. Sampai investigasi selesai. Aku juga dilarang masuk ke kantor. Selama proses penyelidikan berlangsung, aku pulang ke apartemen dengan langkah kaki yang terasa berat. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku duduk di tepi tempat tidur,
menatap foto nenekku. Aku merindukan desa. Aku merindukan kehidupan yang jelas di mana baik dan buruk bisa dibedakan dengan mudah. Di sini, segalanya begitu kabur. Aku mulai menyelidiki sendiri tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku ingat apa yang Siska katakan. Kita harus punya bukti yang lebih kuat. Aku mulai menyelidiki dari rumah. Aku mencoba mengakses data internal dari akunku. Tapi ternyata sudah diblokir. Aku mencoba menghubungi Reno, yang aku tahu punya akses ke sistem keamanan perusahaan. Aku bertemu Reno secara diam-diam di sebuah kafe kecil di luar kompleks kantor. Reno, kataku pelan, aku tidak melakukannya. Aku sedang diseret ke dalam sesuatu yang bukan kesalahanku. Reno menatapku. Aku percaya kamu, tapi bukti digital itu sangat kuat. Aku harus mengeceknya dari sisi teknis. Aku mengangguk. Tolong, bantu aku. Aku yakin ini adalah jebakan. Reno menghela napas. Aku akan coba. Tapi kamu harus berhati-hati. Jika benar ini jebakan, maka pelaku pasti akan mengetahui bahwa kamu sedang menyelidiki. Aku menatap Reno dengan mata penuh harapan. Terima kasih. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Penemuan mengejutkan beberapa hari kemudian. Reno menghubungiku. Maya, katanya dengan suara berbisik. Aku menemukan sesuatu. Aku berhasil melacak IP yang digunakan untuk mengirim email itu. Ternyata, itu bukan dari akunmu. Itu dari akun internal perusahaan. Tapi bukan milikmu. Aku menahan napas. Siapa? Reno menghela napas. Aku tidak bisa mengatakan sekarang. Tapi aku bisa bantu kamu merekam percakapan antara Paman Bambang dan seseorang di dalam perusahaan. Jika kita bisa merekamnya, maka kita bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Aku mengangguk. Ayo kita lakukan. Aku tahu. Aku sedang mengambil risiko besar. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku harus membuktikan bahwa aku tetap menjadi Maya yang tulus dan jujur. Dan aku harus membuktikan bahwa ketulusan itu bisa mengalahkan kebohongan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku sudah dituduh, diasingkan, dan nyaris dihancurkan. Tapi, aku tahu bahwa aku tidak bersalah. Dan aku juga tahu bahwa kebenaran pasti akan menemukan jalannya, tapi kali ini, aku tidak bisa menunggu kebenaran itu datang sendiri. Aku harus mengejarnya. Rencana dengan Reno, dan aku sepakat untuk bertemu di tempat netral sebuah kafe kecil di pinggir kota yang tidak terlalu ramai. Aku datang lebih dulu, memesan kopi hangat, dan mencoba menenangkan pikiranku. Aku tidak boleh panik. Aku harus tetap tenang. Kalau tidak rencana ini akan gagal. Reno tiba beberapa menit kemudian. Ia membawa laptop kecil dan sebuah kabel data. Ini dia, katanya sambil menyalakan laptop. Aku sudah berhasil melacak percakapan antara Paman Bambang dan seseorang di dalam perusahaan. Tapi percakapan itu hanya berlangsung di aplikasi pesan terenkripsi. Aku butuh bantuanmu untuk merekam percakapan langsung. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Reno menatapku serius. Kita harus membuat jebakan. Kita harus membuat Paman Bambang mengungkapkan rencananya secara langsung. Dan kamu adalah umpannya. Aku terdiam. Kamu harus pura-pura tergoda untuk bekerja sama dengannya. Lanjut Reno. Buat dia percaya bahwa kamu akan membantu BWJ. Saat dia mulai membocorkan rencananya, kita rekam. Dan itu akan menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, ini adalah satu-satunya cara. Tapi aku juga tahu, ini akan berisiko. Jika Paman Bambang menyadari bahwa aku sedang memancingnya, maka segalanya bisa berakhir buruk. Pertemuan rahasia 2 hari kemudian. Aku mengirim pesan ke Paman Bambang. Paman, saya pikir saya mulai mengerti. Saya tidak bisa terus memihak Arya jika itu tidak menguntungkan saya. Saya ingin bicara dengan Paman secara pribadi. Beberapa menit kemudian, ia membalas. Senang mendengarnya. Maya, mari kita bertemu. Saya akan siapkan tempat yang tenang. Damian. Diatur di sebuah restoran mewah di luar kota. Tempat itu cukup jauh dari kantor Arya dan cukup jauh dari keramaian. Aku memastikan
bahwa Reno sudah siap di luar dengan alat perekam suara yang terhubung ke ponselnya. Aku memakai jam tangan yang terhubung dengan ponsel Reno agar ia bisa merekam percakapan secara langsung tanpa aku terlihat mencurigakan. Aku tiba di restoran dengan pakaian rapi. Seperti biasa, Paman Bambang sudah menunggu di meja paling dalam. Ia tersenyum ketika melihatku. "Senang kamu akhirnya memutuskan untuk membuka mata," katanya sambil menyambutku. Aku tersenyum tipis. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya merasa seperti tidak punya tempat lagi. Paman Bambang mengangguk. Aku tahu, Arya memang selalu percaya bahwa ia adalah pusat dunia. Tapi kamu, Maya, kamu punya potensi besar. Dan saya ingin membantumu. Aku menatapnya. Saya hanya ingin tahu, apakah Arya memang pantas saya bela? Paman Bambang tersenyum. Apa kamu tahu bahwa Arya sedang membangun yayasan nirlaba dan ia ingin kamu yang memimpinnya? Aku terkejut. Aku tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Tapi itu hanya trik. Lanjutnya, dia hanya mencari alasan untuk menjaga kamu tetap di sisinya. Dia tahu kamu adalah orang yang bisa menghancurkannya jika kamu berpihak ke BWJ. Aku menahan emosi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi antara Paman dan Arya? Paman Bambang menatapku dengan tatapan tajam. Aku ingin Arya jatuh. Dia merasa ia adalah pemimpin yang sempurna. Tapi ia tidak tahu apa itu kekuasaan sebenarnya. Aku sudah menanamkan agen di dalam perusahaan itu. Dan sekarang, aku hanya butuh sedikit bantuan dari dalam untuk menuntaskan semuanya. Aku menahan napas. Ini adalah saatnya. Paman Bambang telah membongkar rencananya. Bukti yang mulai terkumpul pertemuan itu berakhir dengan Paman Bambang yang percaya bahwa aku mulai ragu pada Arya. Aku pura-pura menerima tawarannya untuk bekerja sama, tapi dengan syarat aku bisa tetap berada di AWJ Technologies. Saat aku keluar dari restoran, Reno sudah menunggu di mobil. "Kita berhasil," katanya. Dengan senyum lega, aku sudah merekam semuanya. Ini adalah bukti yang bisa menghancurkan Paman Bambang. Aku menghela napas panjang. Tapi ini belum selesai. Kita masih harus membuktikannya di depan Arya dan Dewan Direksi. Reno mengangguk. Tapi sekarang kita punya senjata, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia bantah. Kembali ke kantor beberapa hari kemudian, aku kembali ke kantor dengan Reno di sampingku. Aku meminta pertemuan langsung dengan Arya. Aku tahu, ini akan menjadi pertemuan yang menentukan. Aku masuk ke ruang kerjanya. Arya sedang duduk di belakang mejanya, dengan ekspresi serius. "Kamu datang untuk apa, Maya?" tanyanya. Aku menatapnya. Saya datang untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Aku menyalakan ponselku dan memainkan rekaman suara dari pertemuan dengan Paman Bambang. Arya mendengarkan dengan ekspresi yang berubah-ubah, dari ragu, menjadi marah, hingga akhirnya tenang. Setelah rekaman selesai, ia menatapku. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku seharusnya tidak meragukanmu." Aku tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang, kita tahu siapa dalang sebenarnya." Arya menghela napas. "Ini bukan akhir dari semuanya, tapi ini adalah awal dari kebenaran." Aku mengangguk. Aku tahu, aku belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Tapi untuk pertama kalinya sejak dituduh, aku merasa seperti punya kembali tempatku. Aku adalah Maya. Dan aku akan terus berjuang untuk kebenaran. Aku tahu, menemukan kebenaran saja tidak cukup. Kita juga harus membuktikannya. Dan untuk itu, kita butuh strategi yang lebih besar dari sekadar rekaman suara. Arya sepenuhnya percaya padaku sekarang. Tapi ia juga tahu bahwa menghadapi Paman Bambang secara terbuka, tanpa bukti yang kuat, akan membuat segalanya berantakan. Paman Bambang adalah orang yang licin, dan ia pasti akan mengelak. Ia juga punya banyak koneksi di luar perusahaan. Jadi, Arya dan aku sepakat. Kita harus membuat jebakan besar. Kita harus memancing Paman Bambang untuk membongkar semuanya di depan Dewan Direksi. Atau setidaknya, di depan orang-orang yang bisa menjadi saksi. Rencana dimulai pagi itu. Arya memanggilku ke ruang kerjanya. Di dalamnya sudah ada Reno dan Siska. Mereka duduk dengan ekspresi serius.
Kita harus membuat Paman Bambang percaya bahwa ia hampir menang, kata Arya. Kita harus membuatnya lengah. Aku mengangguk. Bagaimana caranya? Arya tersenyum tipis. Kita akan membuatnya percaya bahwa proyek AI kita sedang goyah. Kita akan biarkan ia merasa bahwa BWJ Global hampir memenangkan tender. Dan saat ia lengah, kita akan menyerang. Menatapku. Dan kamu, Maya, adalah kunci dari semuanya. Kita akan membuatnya percaya bahwa kamu masih bekerja sama dengannya. Kita butuh kamu untuk menemui dia secara langsung dan memberinya informasi palsu yang akan membuatnya lengah. Aku menelan ludah. Aku siap. Pertemuan rahasia dengan Paman Bambang 2 hari kemudian. Aku mengirim pesan ke Paman Bambang. Paman, saya punya informasi penting. Proyek Arya sedang goyah. Saya bisa bantu BWJ memastikan kemenangan. Tapi kita harus bertemu secepatnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membalas. Senang mendengarnya. Aku akan siapkan tempat. Kamu memang orang yang cerdas, Maya. Diatur di sebuah ruang pertemuan kecil di luar kota. Tempat itu jauh dari kantor Arya. Dan jauh dari pengawasan internal. Aku memastikan bahwa Reno sudah menyiapkan alat perekam suara di jam tangan dan antingku. Sementara itu, Arya dan Siska akan menunggu di luar, siap merekam percakapan secara langsung. Aku memakai pakaian rapi dan membawa dokumen palsu yang tampak, seperti laporan internal AWJ Technologies. Di dalamnya tertulis bahwa sistem keamanan proyek AI sedang bermasalah, dan Arya sedang mempertimbangkan untuk menunda peluncuran pertemuan yang menentukan. Paman Bambang sudah menunggu di dalam ruangan. Ia tersenyum ketika melihatku. Kamu datang, katanya. Aku senang. Ini adalah langkah besar. Aku tersenyum kecil. Saya pikir ini adalah saat yang tepat untuk berpihak pada pihak yang benar. Ia tertawa. Tepat sekali. Arya sudah mulai goyah, bukan? Aku mengangguk. Ya. Saya lihat dia sedang memikirkan ulang peluncuran proyek AI. Dia khawatir BWJ akan menang. Saya pikir dia mulai ragu. Paman Bambang tersenyum puas. Tentu saja, aku sudah tahu itu akan terjadi. Arya memang selalu terlalu percaya diri. Tapi ia tidak tahu bahwa aku sudah menanamkan banyak agen di dalam perusahaan itu. Aku menatapnya. Apa benar begitu? Ia mengangguk. Ya. Aku punya informan di dalam. Dan sekarang, dengan bantuanmu, kita bisa memastikan BWJ menang. Aku bahkan sudah siapkan dokumen untuk menyalahkan Arya atas kegagalan proyek itu. Aku menahan napas. Ini adalah saatnya. Ia sudah membongkar semuanya. Aku pura-pura terkesan. Paman memang hebat. Ia tersenyum bangga. Tentu saja. Aku sudah lama belajar dari pengalaman buruk Arya. Kekuasaan tidak bisa diraih dengan ketulusan. Kekuasaan diraih dengan kecerdikan. Aku menatapnya. Saya ingin ikut membantu. Saya bisa memberi informasi tambahan. Paman Bambang mengangguk. Bagus. Kita akan menang, Maya. Kamu akan menjadi bagian dari sejarah. Pertemuan berakhir. Rencana siap diluncurkan. Ketika aku keluar dari ruangan, Reno sudah menunggu di luar dengan senyum lebar. Kita berhasil, katanya. Aku sudah merekam semuanya. Ia bahkan menyebutkan adanya informan di dalam perusahaan. Aku menghela napas lega. Sekarang, kita tinggal menunggu hari besar. Arya dan Siska datang menghampiri. Arya menatapku dengan ekspresi bangga. Kamu luar biasa, Maya, katanya. Sekarang, kita tinggal menunggu sidang Dewan Direksi. Di sana, kita akan menghancurkan Paman Bambang. Aku tersenyum kecil dan membuktikan bahwa ketulusan itu bisa menang melawan kebohongan. Aku tidak pernah merasa sepanas ini sebelumnya. Bukan karena suhu ruangan AC di aula Dewan Direksi justru terlalu dingin, tapi karena tekanan yang memenuhi udara. Ini adalah hari penentuan, hari di mana segalanya akan terbongkar. Hari di mana Paman Bambang akan dihadapkan pada kebenaran yang ia kira bisa ia sembunyikan selamanya. Aku duduk di barisan belakang, bersama Reno dan Siska. Arya duduk di meja utama, di sebelah Dewan Direksi. Di seberangnya, Paman Bambang duduk dengan ekspresi tenang dan percaya diri. Ia bahkan tersenyum kecil ke arahku. Ia pasti masih percaya bahwa aku masih berada di pihaknya, tapi hari ini, segalanya akan berubah.
Sidang dimulai Direktur Utama Dewan Direksi, Bapak Harsono, membuka sidang dengan suara tegas. Sidang ini diadakan untuk menyelidiki dugaan kebocoran data, sabotase proyek AI, dan konflik internal yang melibatkan dua perusahaan besar, AWJ Technologies dan BWJ Global. Aku menatap layar besar di depan. Di sana, terpampang laporan investigasi internal yang menyebutkan nama Maya sebagai tersangka utama. Aku menelan ludah. Tapi, aku tahu, itu hanya awal dari sandiwara yang akan segera berakhir. Sebagai pihak pelapor, kami akan memulai dengan bukti, kata Arya sambil berdiri. Seluruh ruangan menjadi diam. Arya menekan tombol di laptopnya, dan sebuah rekaman suara mulai diputar. Rekaman yang mengguncang suara Paman Bambang terdengar jelas. Ia sedang berbicara dengan seseorang di dalam perusahaan. Saya sudah punya semua yang kita butuhkan. Maya sudah mulai percaya. Dengan bantuan informan kita di dalam, kita bisa memastikan BWJ menang. Arya akan jatuh. Ini hanya masalah waktu. Seluruh dewan direksi mulai berbisik. Beberapa anggota bahkan mulai menatap Paman Bambang dengan tatapan tidak percaya. Arya melanjutkan. Ini adalah rekaman percakapan antara Paman Bambang dan informan internalnya. Informan itu masih belum teridentifikasi, tapi bukti digital menunjukkan bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab atas kebocoran data, manipulasi sistem, dan penyabotan proyek AI. Paman Bambang berdiri. Ini rekaman palsu, katanya Dengga. Suara tajam. Ini adalah fitnah yang dibuat untuk menjatuhkan saya dan BWJ Global. Arya menatapnya dengan tenang. Saya tahu Anda akan mengatakan itu, katanya. Tapi saya juga tahu bahwa Anda tidak akan bisa membantah bukti yang sudah Anda sendiri bongkar. Ia menekan tombol lagi. Kali ini, rekaman dari pertemuan rahasia antara aku dan Paman Bambang di restoran kecil diputar. Ia berbicara dengan jelas, mengungkapkan rencananya, menyebutkan adanya informan, dan bahkan menyebutkan bahwa ia sudah menanamkan jaringan mata-mata di dalam AWJ Technologies. Aku melihat wajah Paman Bambang berubah dari tenang menjadi marah, lalu menjadi panik. Paman Bambang dihancurkan. Direktur Harsono menatap Paman Bambang. Apakah Anda punya penjelasan? Tanyanya. Paman Bambang menatap layar, lalu menatap Arya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ini pasti rekayasa, katanya. Saya tidak pernah mengatakan hal-hal itu. Arya tersenyum tipis. Sayangnya untuk Anda, rekaman ini sudah diverifikasi oleh tim forensik digital kami. Dan ini bukan hanya rekaman suara, ini juga dihubungkan dengan alat pelacak lokasi, IP, dan data komunikasi Anda selama beberapa bulan terakhir. Paman Bambang terdiam. Aku melihat ekspresinya mulai goyah. Ia tahu, ia kalah. Direktur Harsono menghela napas. Saya kira ini sudah cukup. Kami akan melaporkan ini ke pihak berwenang. Anda, Paman Bambang, secara resmi dikeluarkan dari daftar mitra strategis kami, dan BWJ Global akan ditinjau ulang statusnya. Paman Bambang berdiri. Ia menatap Arya, lalu menatapku. Di matanya, aku bisa melihat amarah dan kekalahan. Kamu, gumamnya pelan. Aku menatapnya tanpa takut. Saya hanya berusaha membuktikan bahwa ketulusan itu bisa mengalahkan kebohongan, kataku. Pengakuan yang tidak terduga. Sidang selesai. Paman Bambang dikeluarkan dari ruangan oleh petugas keamanan. Para anggota dewan direksi mulai berbisik-bisik, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Arya berjalan ke tempatku duduk. Ia tersenyum. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Yang lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Kamu luar biasa, Maya, katanya. Kamu bukan hanya menyelamatkan perusahaan, kamu menyelamatkan masa depan proyek ini. Aku tersenyum kecil. Saya hanya melakukan yang terbaik. Arya menatapku sejenak, lalu berkata, tapi kamu lebih dari itu. Kamu adalah orang yang saya cari sejak awal. Aku terkejut. Maksud Mas Arya? Ia menarik napas panjang. Saya tidak hanya mencari asisten, saya mencari seseorang yang punya hati tulus,
yang tidak tergoda oleh kemewahan atau kekuasaan. Seseorang yang bisa menjadi pemimpin sejati. Seseorang yang bisa membawa perubahan. Ia menatapku dengan mata penuh keyakinan. Saya ingin kamu menjadi direktur yayasan nirlaba saya. Yayasan yang akan membawa teknologi ke desa-desa. Yang akan membantu anak-anak miskin. Yang akan mengubah hidup banyak orang. Dan saya juga ingin kamu menjadi bagian dari hidup saya. Aku terdiam. Aku tidak menyangka akan mendengar ini. Aku menatap Arya. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kagum. Aku melihat cinta. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupku akan berakhir seperti ini. Dari seorang gadis desa yang naik sepeda butut, menolong seorang pria asing di tepi jalan. Kini aku berdiri di atas panggung besar, di hadapan ratusan orang. Sebagai Direktur Yayasan Nirlaba, Arya Wijaya Teknologi dan Sosial. Tapi lebih dari itu, aku juga menjadi istri dari Arya Aditama Wijaya. Pengumuman yang menggemparkan beberapa hari setelah sidang Dewan Direksi. Arya mengadakan konferensi pers besar. Ini bukan hanya tentang kemenangan AWJ Technologies atas BWJ Global. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih besar. Saya tidak ingin menyembunyikan ini lagi, kata Arya di atas panggung. Saya ingin semua orang tahu bahwa orang yang menyelamatkan perusahaan saya, yang membongkar konspirasi besar, dan yang menunjukkan ketulusan sejati, adalah seorang gadis desa bernama Maya. Aku berdiri di sampingnya, dengan jas sederhana dan senyum kecil di wajah. Aku tidak pernah merasa seberani ini sebelumnya. Saya juga ingin mengumumkan bahwa Yayasan Nirlaba baru yang saya dirikan akan dipimpin oleh Maya. Ia adalah orang yang punya hati untuk rakyat kecil, dan ia adalah orang yang pantas membawa perubahan. Aku menatap Arya. Aku tidak tahu ia akan mengumumkan ini secara publik. Tapi aku merasa bangga. Aku tidak mengejar kemewahan atau kekuasaan, tapi aku mengejar makna. Dan aku menemukannya. Kembali ke desa, dengan hati yang lebih besar beberapa minggu. Setelah pengumuman itu, aku pulang ke desa. Aku membawa kabar besar. Aku sudah menelepon nenek sebelumnya, tapi ia tetap tidak percaya. Sampai melihatku turun dari mobil dengan jas dan sepatu rapi. Kamu tetap Maya ya? Tanyanya dengan senyum kecil. Aku tertawa. Tentu saja, Nek. Saya tetap gadis yang dulu naik sepeda butut, menolong orang di tepi jalan. Nenek memelukku erat. Aku bangga padamu. Aku duduk di teras rumah, menatap sepeda bututku yang masih tersimpan rapi di pojok halaman. Aku menyentuh joknya. Aku masih bisa merasakan kehadiran Arya di sana. Saat ia duduk dan menatapku dengan tatapan yang tidak bisa aku baca waktu itu, sekarang, aku tahu, itu adalah tatapan seorang pria yang sedang mencari kebenaran, dan ia menemukannya dalam diriku. Pernikahan sederhana di desa aku dan Arya. Menikah secara sederhana. Di desa, tidak ada pesta besar di hotel mewah, tidak ada undangan dari para pengusaha atau pejabat. Hanya keluarga kecil, warga desa, dan beberapa teman dekat. Aku memakai kebaya sederhana, dan Arya memakai jas, tapi dengan sepatu kets. Ia bilang, aku ingin menjadi bagian dari duniamu, Maya. Bukan hanya kamu yang menjadi bagian dari duniamu. Saat ijab kabul diucapkan, aku menatap matanya. Aku melihat ketulusan. Aku melihat cinta yang tidak tergoda oleh kemewahan. Aku menikah, bukan karena uang atau kekuasaan, tapi karena cinta dan karena ketulusan. Yayasan Maya diresmikan beberapa bulan setelah pernikahan. Yayasan kami resmi diluncurkan. Kami membangun program pelatihan teknologi di desa-desa terpencil. Kami memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin. Kami membangun jaringan internet gratis di sekolah-sekolah kecil. Dan aku tetap tinggal di desa. Aku tidak pindah ke Jakarta. Aku tetap menjalani hidup sederhana. Meskipun Arya sering berkunjung ke desa untuk menemui kami. Aku menatap anak-anak yang belajar di ruang pelatihan yang kami bangun. Aku melihat senyum mereka. Aku melihat harapan. Dan aku tahu bahwa semua yang aku lalui tidak sia-sia. Ketulusan yang mengubah dunia suatu hari. Arya bertanya padaku, apa kamu menyesal tidak memilih hidup yang lebih mewah? Aku tersenyum. Tidak. Karena ketulusan itu, tidak perlu kemewahan untuk membuktikan nilainya. Arya menatapku dengan tatapan penuh cinta.
Kamu benar-benar luar biasa, Maya. Aku menatap langit biru di atas kami. Awan putih mengapung perlahan. Burung-burung berkicau di kejauhan. Aku ingat hari itu. Hari pertama aku bertemu Arya. Aku ingat bagaimana aku membantunya, tanpa tahu siapa dia. Aku tidak tahu bahwa dari sepeda butut itu akan muncul takdir yang lebih besar. Aku tidak tahu bahwa ketulusan itu bisa mengubah dunia. Tapi sekarang, aku tahu. Dan aku bersyukur.